apapun yang bisa membawakan itu, ya kita harus taslim. Kita belum ada bukti, ada fakta kok gitu loh. Jadi jangan kita itu menafikan sebuah informasi dan sebuah berita. Fakta itu memang sudah terverifikasi, ya sudah diteliti, itu kita harus taslim. Jadi semua manusia itu ada kekurangan, ada keterbatasan. Kalau saat ini memang yang sahih itu memang daripada tesis Kiai Jimat sudah meneliti ya dari segala aspek, memang tidak ada ketersambungan nasab Balawi dan memang tidak ditemukan fakta dan bukti bahwa kelompok ini tidak tersambung. Itu kan pendapat Bintoro betul. Jadi kita tidak boleh. Iya, kalau memang ada data. Iya, jadi kalau memang ada fakta dan bukti, siapapun termasuk yang digambarkan oleh Gus Faku tadi, gembel pun ya kita taslim. Kalau malaikat Jibril pun ketika tidak membawa bukti walaupun mensahihkan Balawi, kita tidak akan ikut, kan gitu harusnya. Jadi dia tidak muter-muter. Bindoro itu dari tadi sudah benar, walaupun dikeroyok orang banyak, benar pendapatnya. Saya pun sama, kita tidak boleh taklid. Jadi kalau apa bedanya sampean-sampean itu sama orang yang muhibbin ya. Tidak boleh taklid buta kita itu, gitu kawan-kawan. Iya benar. Bukan, Bindoro itu benar. Bindoro itu benar. Gini Kang, Bindoro itu benar, Kang Ruhi itu benar. Tetapi kita kan sedang memposisikan logika, memproporsionalkan logika. Itu begitu. Bukan, kita enggak dalam rangka menyalahkan Bindoro itu tidak. Kalau mau berbobot diskusinya tentang kitab sejaman ini terkaitannya dengan referensi yang mana, kaidah yang mana yang paling itu untuk apa tuh menggambarkan apa memaknai dan memahami itu sebagai kitab sejaman. Seperti itu lebih berbobot sebenarnya. Kalau bicara yang makamnya apa tuh Abdullah itu ya bicara misal juga itu Bindoro. Iya. Sudah kemarin Bindoro. Saya nggak nyalahkan loh. Tapi mendudukkan logika. Makanya begini, seapapun yang namanya kajian pustaka itu, dia itu karena basicnya tuh ilmu dan ilmu itu pemahaman. Nah maka yang namanya ilmu yang basicnya itu notabene itu adalah tergantung pemahaman, maka kontroversi itu akan selalu ada. Beda lagi dengan scientific DNA. Kalau scientific DNA dia bukan berdasarkan asumtif, bukan, dia itu sudah kepastian. Nah makanya kenapa saya katakan tidak terlalu mau diskusi terkait kajian pustaka, karena bagaimanapun kajian pustaka itu akan orang tergantung sudut pandangnya. Tapi kalau sudah DNA itu sudah tidak bisa itu. Kalau sudah keputusannya ya udah karena ini bukan asumsi gitu kan. Ya, seperti teori kitab sejaman. Iya, tapi itu fungsinya semuanya ada fungsi gitu Kang Faku. Jadi ilmu pustaka dan ilmu genealogi itu saling mendukung, saling menguatkan. Itu betul. Gunanya. Cuma yang paling konkret itu tidak ada yang paling di sini. Kan? Tidak ada yang paling. Kedudukannya kan harus saling menguatkan. Di arena nasab itu kan gini, permasalahan kitab sejaman itu kan di sini, di wau ya. Nah, itu kan kitab sejaman itu turuk bukan surut. Nah kan itu kan, ini kan pemahaman. Tim dari Haji Imad memahami bahwa itu adalah rangkaian daripada syarat dan ketentuan. Adapun daripada Balawi memahami itu bukan syarat tapi salah satu cara kan gitu kan. Nah itu perdebatan itu akan terus menerus terjadi karena ya pemahaman itu. Tapi kalau sudah keputusan DNA, maka di sana karena tidak ada dasar asumsi, karena semua orang bisa meneliti, gugurlah semua gitu kan. Itu betul, tetapi tidak sebetulnya betul, maaf ya. Karena kajian pustaka itu saling melengkapi. Kajian pustaka ilmu DNA ilmu apalagi filologi artinya akurasi, dalam rangka mendukung akurasi berbagai macam disiplin ilmu layak digunakan, begitu Bang. Tapi gini Kang Bindoro,
terkait dengan misalkan memang ini Nelly ini lagi apa ini? Bang Nelly, Terkait dengan apa misalkan NU itu memang menemukan data yang valid gitu ya. Oke lah kita bicarakan NU menemukan data yang valid dan mengesahkan nasab Balawi. Tapi untuk mengesahkan sebuah nasab daripada baginda Rasulullah itu bukan bagian daripada NU. Harus kena khutbah kan gitu. betul Kang Kaisar ini betul. Jadi ketika Nah, lalu kita ketika menemukan bukti harus kita dorong Balawi untuk melakukan isbat, itu langkah yang paling betul begitu. Iya, jadi bisa saja. Artinya kan sekarang ini kan sudah beredar, artinya kitab-kitab yang baru dibuat mengakunya dibuat pada tahun berapa itu kan bisa-bisa saja gitu loh. Iya. Pertanyaan Cuma begini ya. sederhananya ya, Bang Bindoro. Cinta ya. Iya. Bang Cinta terkait yang tadi itu begini. Kalau penelitian saintifik dia itu tidak akan saling menentang, justru akan saling menguatkan. Tapi Betul. kalau pustaka dengan penelitian sains itu dia itu bisa saja saling bertentangan satu sama lain, bisa saja. Ya itu langsung tak Nah, jawab. Yang bertentangan nah. ditolak. Jelas sudah clear. Yang bertentangan ditolak. Itu sudah jelas. makanya siapapun yang menentang daripada sesuatu yang pasti, yakni penelitian saintifik, karena saintifik ini adalah penelitian yang pasti, sementara terkait pemahaman kesejarahan atau kajian pustaka itu sifatnya itu pemahaman teori, maka yang harus diambil itu adalah ilmu yang pasti apa, yaitu saintifik DNA, dan ini termaktub dalam kitab nasab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Nah, di sana ditegaskan apabila kajian pustaka dengan saintifik DNA bertentangan, misalnya ada seseorang ngaku durian Nabi, ada kitab sejamannya, tapi tidak terverifikasi secara DNA, mana yang lebih diutamakan menurut ahli nasab di kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab, maka ambillah ketetapan yang pasti apa, tes DNA. Itulah ya iya, makanya saya menjadi itu sebuah begini, syarat sekalipun wajib di Balawi ada narkoba kitab itu. sejaman, kalau haplogrupnya G, tetap bagi saya itu tertolak meskipun mereka ada kitab sejamannya. Semua ahli nasab malaikat Jibril itu bersepakati, betul. tetap saya menolak Ini karena Kang tes Faku DNA ya? ini menyelisih. Iya betul. Gitu. Iya. Kalau yang jenengan utarakan seperti itu saya juga sepakat. Artinya begini ya. Tetap kita menggunakan kajian pustaka itu dalam rangka memperkuat. Tetapi ketika pustaka itu ditemukan ada penyimpangan, ya ditolak kan begitu. Artinya begini, kajian pustaka itu bagian dari filologi ya, dengan kajian filologi, sejarah dan lain-lain. Artinya kalau kita ingin mencari kebenaran, itu berbagai disiplin ilmu digunakan, muaranya pasti akan sama lah. Itu kebenaran. Kalau yang bertolak belakang berarti yang bertolak belakang ini yang patut ditolak, itu clear kan sudah clear. Artinya begini, kalau kita menggunakan satu saja sandaran ilmu dibandingkan dengan 10 macam sandaran ilmu, logikanya kita akan memilih 10 karena 10 ini tentunya lebih otoritatif, lebih verifikatif, kan begitu Bang? Betul nggak? Oke, kita sambut tamu yang lain dulu ya kawan-kawan ya. Oke. Kita kasih kesempatan teman yang lainnya. Jadi biar ada diskusi yang lain ya. Bang Laranta, Bang Raden Mustafa. Silakan Bang Raden Mustafa. Assalamualaikum. Iya, ini host, ini gini host, saya klarifikasi. Ini antara Kang Bindoro. Silakan Bang Raden Mustafa. Nah, kalau menurut saya, Gus, saudara-saudaraku, Bang Cinta Pecinta, kasih untuk saya teman pribadi ngomong. ya. Jadi biar tidak didomain gitu loh ya. Kalau pas ada temen yang lain, kan ini kan komunikasi bersama massal. Jadi ada yang lain biar ada diskusi gitu. Jadi kalau kita itu mendomain ya, itu nanti kurang sehat diskusinya. Ya, informasi biar didapat dari segala arah, nanti akan ada kesimpulan yang baik gitu loh. Monggo silakan Bang Raden. Jadi begini, kalau menurut saya, saudaraku, Gus, dan yang lain-lain, kalau untuk saya pribadi,
masalah nasab, perdebatan sama RA itu udah selesai. Karena sudah jelas mereka tidak bisa, ibaratnya tidak bisa memberikan bukti. Dan mereka juga sudah pada tes DNA, jelas-jelas dari pam-pam mereka DNA-nya G. Terus dari kitab-kitab juga istilahnya nggak ada yang nyambung, gitu loh. Jadi kalau masalah pernasaban, kalau saya pribadi hanya edukasi kepada saudara-saudara saya. Intinya seperti itu, hanya edukasi untuk saudara-saudara saya, Gus, yang masih terdoktrin oleh kaum Ba'alawi. Saya edukasi dan saya akan menyuarakan bahwa kaum Ba'alawi itu bukan Duriah Rasul. Nah, kalau seumpama kan boleh aja orang berpendapat seumpamanya kaum Ba'alawi itu pun nyambung terhadap Rasulullah itu sendiri. Kalau menurut saya sih, saya nggak bakalan ada henti-hentinya. Kalau mereka batil ya batil, kalau mereka hak. Jadi kesalahan mereka itu sudah banyak, bukan hanya dari masalah nasabnya tidak sambung, tapi perilakunya itu yang sangat buruk gitu. Di situ ada pemalsuan sejarah, ada penyesatan dakwah, ada klaim-klaim kuburan, berbagai macam arah mereka itu lengkap, gitu loh. Jadi seperti itu, Gus. Jadi mau nyambung mau enggak, kalau bagi saya nggak urus. Toh nama baik mereka, nama baik kaum Ba'alawi itu udah tercoreng, benar-benar tercoreng. Toh umat juga sudah pada nggak percaya sama kaum Ba'alawi ini, gitu loh. Jadi kita nggak usah husnudon lagi seperti orang tua kita dulu. Sekarang udah terang benderang. Matahari, ibaratnya kebenaran itu seperti matahari di siang bolong gitu loh, Gus. Udah terang benderang. Mungkin kalau sekarang mah yang istilahnya yang percaya nasab Ba'alawi ya bisa dihukumi dosa sekarang mah, nggak husnudon lagi karena kebenaran sudah terang benderang. Mungkin zaman dulu mah husnudon nggak jadi masalah, bahkan dari Habibnya itu sendiri ngaku Duriah Rasul nggak jadi masalah. Sekarang mah menjadi dosa karena kebenaran itu udah terang benderang, Gus. Kalau menurut saya sih nggak bisa ditutupi lagi, baik dari segi DNA, baik dari segi sejarah, baik dari segi kitab-kitab nasab, mereka itu jong semuanya. Itu loh. Jadi seperti itu kalau saya sih prinsipnya. Tapi saya tetap nggak taklid buta, walaupun itu dari lawan. Kalau senantiasa bisa menghormati orang, menghargai orang, ya, dia juga mengatakan yang hak-hak, yang batil-batil, ya saya akan lebih menghormati, akan bisa memuliakannya, gitu loh. Karena apa? Karena ilmunya, karena kejujurannya, karena bisa menghargai orang. Pribadi saya sih seperti itu. Makanya ya tergantung dari orangnya sih sebenarnya mau mulia atau tidaknya. Monggo Gus yang lain. Monggo yang lain, saudara-saudaraku, takut kepanjangan. Kalau saya salah-salah kata mohon maaf nih, banyak anak kecil yang Laranta, maaf tadi terpental ya, soalnya HP-nya lowbat tadi Bang Laranta tuh. Oh siap. Oke, nyimak dulu sebentar. Oke, saya ada di sini, monggo saya. Iya, kalau buat kalau buat tidak ada sambungan untuk nasab ini emang udah lama, bukan baru-baru aja. Cuman ini manusia bandel, tidak bisa tidak bisa diimikan. Kalau kita tolak, mereka tidak mau. Marah. NVD sih kata Bang Cita Roslah. Iya. Jadi sulit. Mereka ini galak.
galak. Kalau kita protes, dia marah. Kalau dia ini jadi macam-macam mereka ini. Mereka ingin menguasai sesuatu yang dia pikirkan yang apa seperti politik, negara. Itu yang mereka punya. Itulah sifat-sifat mereka. Karena itu mereka bandel. Bandel seperti anak kecil. Jangan mandi hujan ya. Dia mandi hujan, dikabur. Begitu sifat-sifat mereka. Ya silakan yang lain. Tuan Baron naik, saya turun. Ada Tuan Baron di bawah. Iya, saya suka sama ininya. Coba. Ya, saya juga suka sih. Orang biasa. Benar lagi. Silakan Bang orang biasa. Dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dulu yang lain, Bang. Makan, Bang. Lagi makan. Siap. Ya. Bindoro ini, sharingnya Bindoro kok. Bindoro, ya tadi kan pakai kata semisal. Jadi semisal itu kan hanya menggambarkan ya. Jadi biar pemikiran kita itu bisa sinergi. Jadi mengerucut. Jadi bahasa semisal itu kan menggambarkan ketika ada dan tidak ada itu loh. Monggo Bindoro, silakan. Betul, skincare. Gua tuh cuma begitu. Yang berkompeten begitu. Biasa gua mempercayakan apa tuh tentang hukum-hukum dengan PBNU itu kenapa? Karena memang tradisi dan itu memang organisasi saya. Karena dari dulu percaya dengan NU, mereka tuh tidak akan memaparkan hukum tanpa mengedepankan dalil, kan begitu skincare. Kalau mereka udah berani berfatwa, pastinya mereka itu sudah menyelidiki dan memverifikasi dan mencari bukti-buktinya, begitu skincare. Nggak ada niatan yang lain. Kalau masalah yang diterangin, masalah Ubaidillah seperti ini, itu gua udah sepakat sama teman-teman ini skincare. Udah sama ya Bindoro ya, karena memang tidak ada bukti sebelum sampai mereka hari tuh tahu, sebelum mereka di Komal nih 1, 2, 3, 4 sampai 8 orang nih tahu tentang itu, gua udah tahu duluan. Karena gua tuh periode awal Tengku Kori ngomal itu gua udah bersama Tengku Kori dan Wali TikTok itu ya kan. Lo tuh baru anak kemarin sore begitu ya kan. Gua tuh udah dari dulu. Iya. bantah cinta, yajar tuh. Iya, tadi saya juga mendudukkan masalah kita, Kang Ruh ini juga Bindoro tidak ada masalah. Cuma perbedaannya ini di mendudukan logika. Jadi kita juga tidak sepakat dengan wong bicara kok pakai misal-misal kayak anak kecil. Andai kata jikalau itu kan sudah kemana-mana itu, tapi clear tidak ada masalah. Bindoro sudut pandangnya juga bagus, Kang Ruhi juga bagus. Menggambarkan kalau menemukan bukti, misal menemukan bukti itu kan. Iya kan misal. Iya nggak mungkin. Masalahnya kita yakin sudah tidak mungkin gitu loh. Jadi jangan ada kata misal, wong sudah yakin. Begini. Tidak ada. Iya, tidak ada masalah. Beginilah. Betul kata Bang Mustafa tadi, pembahasan masalah-masalah itu clear, sudah selesai, clear, mereka nggak bisa bantah. Kemudian begini, kemarin rekan-rekan itu sudah mulai pembahasan tentang sebetulnya identifikasi. Nah, siapa mereka kan begitu. Sebetulnya mereka itu siapa, asalnya dari mana, maunya apa, maunya bagaimana. Itu kemudian sudah panjang lebar membahasnya. Apakah mereka itu ada hubungan dengan dinasti Fatimiyun, sudah ada dibahas. Apakah perilaku mereka itu betul-betul ahli sunnah. Nah, ini yang mulai dibahas. Sudah berhari-hari kita berkomal untuk membahasnya. Kalau perilaku itu nanti kalau bisa Kang Bani itu kebetulan meneliti bab Syiah itu. Apakah betul mereka itu ahli sunnah atau orang-orang yang mirip-mirip ahli sunnah untuk urusan takiyah? Lah itu sudah mulai dibahas. Kemajuannya begitu.
Masalahnya begini ya, yang namanya ahli sunnah sama Syiah itu tidak bisa disatukan meskipun ada beberapa yang mirip, itu clear. Ya kalau Syiah itu kalau masih kecil, ya masih kecil, masih belum kuat, terpojok, terhimpit, itu ada strategis disunahkan untuk bertakiyah. Kemudian mulai dibahas loh oleh Kang Bani dan lain-lain. Karena Kang Bani ini kan akademisi dan reportase mengambil sumber datanya dari Syiah langsung. Ciri-ciri pokoknya banyak sekali yang ketika dicocokkan itu sesuai. Ini indikasi, bukan bermaksud memaksakan pendapat atau menuduh sembarangan, bukan. Tapi marilah kita mulai bahas, marilah kita perdalam untuk identifikasi apakah betul mereka itu pure, murni ahli sunnah atau Syiah yang sedang bertakiyah. Mengapa? Ada kaidah namanya imam besar, itu cirinya. Kedua, mereka selalu menciptakan leluhur-leluhurnya. Yang ketiga, mereka mengglorifikasi seakan-akan begini ya, pewaris Nabi itu bukan ulama, tetapi keturunan secara zat itu pure adalah Syiah, gitu Bang. Syiah itu ciri-ciri pokok Syiah. Begitu. Bukan imam besar Kang Cinta Rasul.